Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ustazah dalam pelajaran matematika. Belajar matematika yuk. Kali ini tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian kesebangunan, yang kedua menentukan rumus kesebangunan, yang ketiga adalah mencari panjang salah satu sisi bangun yang saling sebangun. Baik, yang pertama mengenai pengertian kesebangunan. Kesebangunan adalah dua bangun yang memiliki sudut-sudut bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki rasio atau perbandingan yang sama. Kemudian, dua bangun datar yang sebangun memiliki dua syarat. Yang pertama, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya, perhatikan dua bangun berikut. Nah, berikut bangun yang pertama, kemudian bangun yang kedua. Terlihat sama ya bangun tersebut. Nah, dua bangun di atas memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi panjang, namun memiliki ukuran yang berbeda. Jadi dua bangun tersebut merupakan dua bangun yang sebangun. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang kedua mengenai menentukan rumus kesebangunan. Menentukan rumus kesebangunan ada 3 cara. Yang pertama, membuktikan sudut-sudut yang memiliki besar yang sama. Yang kedua, membuat bentuk perbandingannya, dan yang ketiga, melihat urutan dari sudutnya. Baik, kita lihat contohnya. Perhatikan dua gambar berikut, kita akan membuat rumus kesebangunan. Nah, bangun yang pertama di sini ada segitiga ABC, kemudian ada segitiga KLM. Di sini terlihat bahwa bangunnya dua bangun ini merupakan bangun yang sama, bentuk yang sama, yaitu segitiga, namun memiliki ukuran panjang yang berbeda dan sudut-sudutnya sama ya, bersesuaian. Yang bersesuaian ini sama besar. Sudut K bersesuaian dengan sudut A sama besar. Kemudian sudut L dengan sudut B dan sudut M dengan sudut C. Selanjutnya kita akan membuat perbandingannya. Kita bandingkan segitiga yang besar di atas ya, yaitu segitiga ABC per segitiga yang kecil, segitiga KLM. Kemudian kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama adalah sisi AB dengan sisi KL jadi AB per KL. Kemudian sisi AC dengan sisi KM. Ini sudah Ustazah beri tanda yang sama ya, sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian sisi satu lagi yaitu sisi BC dengan sisi LM. Jadi rumus dari kesebangunan dua bangun di atas adalah ini, yaitu AB per KL sama dengan AC per KM sama dengan BC per LM. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mencari panjang salah satu sisi bangun yang saling sebangun. Supaya lebih mudah paham, perhatikan contoh soal kesebangunan berikut. Perhatikan segitiga PQR dan segitiga BCA berikut. Panjang PQ sama dengan 15, panjang AC sama dengan 13, dan panjang BC sama dengan 5 cm. Hitunglah panjang panjang PR, kemudian QR dan AB. Nah, pertama kita akan membuat perbandingannya, yaitu perbandingan segitiganya ya, perbandingan sisi-sisi dari dua segitiga tersebut. Tuh, segitiga PQR
per segitiga BCA. Kita mulai dari sudut yang sama ya. Yang pertama sudut B, yaitu terletak pada sudut siku-siku. Nah, untuk perbandingan di segitiga yang satunya, yang pertama ini harus juga dimulai dari sudut yang siku-siku, yaitu sudut B. Jadi segitiga PQR per segitiga BCA. Selanjutnya untuk perbandingan sisi-sisinya, PQ, panjang PQ dibandingkan dengan panjang BC. Kemudian panjang QR dibandingkan dengan sisi miring ya, dibandingkan juga dengan sisi miringnya, bandingkan dengan sisi CA. Kemudian sisi tegaknya PR dibandingkan dengan sisi tegak juga yang yaitu sisi BA. Baik, kita mulai mencari panjang dari kita tentukan dari perbandingan ini ya. Kita di sini mendapatkan 3 perbandingan sisi. Kira-kira kita gunakan yang mana dulu? Nah, kita gunakan ini dulu ya. 15/5 sama dengan QR per 13. Kita akan mencari sisi QR ini. Baik, 15/5 sama dengan QR per 13. Ini perbandingan yang pertama yang kita gunakan untuk mencari panjang QR. Baik, selanjutnya kita kali silang. 5 kali QR sama dengan 15 kali 13 ya. Baik, QR sama dengan 15 kali 13, ini pindah jadi perbandingan 15 kali 13 dibagi 5. Ini ada yang bisa disederhanakan ya. 15 dibagi 5 adalah 5. Oke, 5 dikali 13 sama dengan 65 cm. Mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya, nah sekarang kita sudah menemukan panjang QR yaitu 65 cm. Selanjutnya kita akan cari sisi yang lainnya. Nah, kita tadi sudah mendapatkan sisi QR ini yaitu 65 cm. Kita substitusikan di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan cari sisi PR dan sisi BA. Pertama kita akan cari sisi BA-nya terlebih dahulu. Nah, sisi BA ini kita bisa gunakan rumus Pythagoras ya. Nah, BA sama dengan akar 13 pangkat 2 sisi miringnya dikurangi sisi alasnya yaitu 5 pangkat 2 sama dengan akar 13 pangkat 2 adalah 169, 5 pangkat 2 adalah 25 sama dengan akar 144 dan akar 144 adalah 12 cm. Jadi ketemu 12 cm ya BA nya, ini ketemu 12 cm. Nah, baik, selanjutnya ada satu sisi yang belum kita cari yaitu sisi PR. Sisi PR ini bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras bisa, kemudian bisa juga dengan rumus perbandingan. Itu kita gunakan di antara perbandingan ini ada 3 perbandingan. Kita akan menggunakan rumus perbandingan saja ya, yaitu 15/5 dibagi PR per BA yaitu 12 BA nya. Selanjutnya kita kali silang 5 kali PR sama dengan 15 kali 12. PR sama dengan 15 kali 12 dibagi 5. 15 per 5 bisa disederhanakan yaitu 5. Nah, 5 kali 12 sama dengan 60 cm. Jadi sudah ketemu semuanya ya. Baik, mudah-mudahan bisa difahami dari contoh soal yang pertama.
Supaya lebih mudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini ada dua bangun trapesium. Ini ya, trapesium yang pertama, trapesium yang kedua. Panjang BC sama dengan panjang CD, yaitu 8 cm. Panjang AB sama dengan 14 cm dan panjang SR sama dengan 7 cm. Kita akan mencari panjang AD, PQ, PS, dan QR. Baik, sebelum kita mencari panjang sisi-sisi tersebut, kita bisa tarik garis ini ya, dari titik sudut D, kita tarik garis ke sisi AB. Ini panjangnya sama dengan 8 cm ya. Ini adalah tinggi trapesium. Lanjut, kita akan membuat perbandingan trapesium tersebut. Trapesium yang pertama yang lebih besar dahulu ya, ABCD per RSPQ. Tadi sudutnya mulai dari sisi A ini. Kita untuk perbandingan trapesium yang kedua, kita harus memulai dari sudut yang sama, sudut yang bersesuaian, yaitu sudut R. Nih ya. Jadi mulai dari A dan mulai dari R. Sudutnya harus sama, dimulai dari mana. Kemudian panjang AB per panjang SRS yang sesuai, yang bersesuaian. Kemudian panjang BC sama dengan panjang PS. Kemudian panjang CD sama dengan panjang PQ. Yang terakhir panjang AD sama dengan dibagi panjang RQ. Sekarang kita substitusikan ya. AB adalah 14, RS adalah 7. Kemudian BC-nya 8, PS-nya belum diketahui. Kemudian CD-nya 8 dan PQ-nya belum diketahui. Selanjutnya AD belum diketahui, RQ-nya juga belum diketahui. Kita mendapatkan perbandingan sisi, 4 perbandingan sisi. Kita mulai mencari. Yang kita gunakan pertama adalah perbandingan 14/7 sama dengan 8/PS ya. Oke, ini kita kali silang. Dimulai dari, jika disilangkan ini ada nilai yang belum diketahui ya. 14 kali PS sama dengan 7 kali 8. Oke. Nah, PS sama dengan 7 kali 8 per 14, pindah menjadi pembagian. Ini bisa disederhanakan. 14 dibagi 7 adalah 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Ketemu PS-nya di sini 4 cm. Selanjutnya kita bisa cari PQ atau cari AD juga bisa dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, AD dulu ya. Ini panjangnya 8 sama. Kemudian panjang dari A ke sisi ini akan Ustazah beri tanda di sini, misalkan L. A ke L, ini cara mencarinya 14 cm dikurangi, ini kan panjang seluruh AB itu 14 cm. Nah, ini lurus ini sama ya, LB dengan DC ini sama. Jadi 14 dikurangi 8 sama dengan 6 cm. Di sini 6 cm ya. 8 ini yang dicari sisi miring. Jadi ditambah ya. Akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar 64 ditambah 36 adalah akar 100 dan akar 100 adalah 10 cm. Jadi ketemu AD-nya adalah 10 cm. Jadi tadi sudah ketemu PS, di sini sudah ketemu 4.
Kemudian AD-nya di sini juga sudah ketemu 10. Ya. Selanjutnya kita akan mencari sisi PQ. 14 kita gunakan perbandingan ini. Nilainya lebih kecil ya. Boleh ini juga, boleh menggunakan 8/4 sama dengan 8 per PQ atau 14/7, sama saja ya. Nanti hasilnya sama. Baik, 14/7 sama dengan 8 per PQ. Kita kali silang. 14 kali PQ sama dengan 7 kali 8. PQ sama dengan 7 kali 8 per 14. Bisa disederhanakan, 14/7 adalah 2. 8 dibagi 2 adalah 4 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang yang terakhir, yaitu RQ yang belum diketahui. Ini juga sudah diketahui ya, PQ ya, 4 cm. Sekarang tinggal RQ, kita gunakan perbandingan 14/7 sama dengan 10 per RQ ya. Kita kali silang sama tadi, 14 kali RQ sama dengan 7 kali 10. RQ sama dengan 7 kali 10 dibagi 14. Pindah ya. Ini bisa disederhanakan, 14 dibagi 7 adalah 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm ya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah bisa difahami dengan baik. Anak-anak solih, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."